Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update kinerja kuartal 3 saham BBRI yang ternyata mengalami pertumbuhan. Lalu, apakah saham-saham Big Banks punya peluang untuk bisa rebound lagi? Sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, jadi langsung saja kita ke pembahasan. Jadi saham BBRI berhasil mencetak laba 45,36 triliun pada kuartal 3 2024 dan juga kreditnya berhasil naik ya 8,21%. Dan pada bulan September 2024, laba BBRI juga tumbuh 2,44% secara month-on-month. Jadi untuk teman-teman investor yang ingin mendownload dan juga membaca laporan keuangan kuartal 3 2024, teman-teman juga bisa mendownloadnya secara langsung ya di Stockbit Sekuritas, aplikasi saham terbaik yang saya gunakan juga untuk investasi saham. Ada sekitar 34 halaman guys ya terkait dengan laporan kinerja dan juga laba bersih untuk BBRI ya pada kuartal 3 2024 yang kita lihat ya pada fitur QStat yang ada di Stockbit Sekuritas di sini bisa menyederhanakan guys ya rasio-rasio fundamental yang tentunya akan diupdate secara real time seiring dengan rilisnya laporan keuangan pada tiap kuartalnya. Jadi ya kita pun akan mendapatkan notifikasi guys ya terkait dengan rilisnya laporan keuangan. Jadi kita akan menjadi investor yang tercepat mendapatkan informasi terkait dengan apakah laba bersih dan juga kinerja dari sebuah saham itu mengalami kenaikan atau malah anjlok seperti itu. Jadi jika teman-teman ingin mengakses fitur QStat yang ada di Stockbit, teman-teman silakan mendaftar dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Oke guys, jadi untuk kuartal 3 saham BBRI ternyata mengalami kenaikan yang cukup signifikan guys ya, secara year on year dan juga naik secara kuartalan. Secara year on year di kuartal 3-nya naik dari 14,5 triliun menjadi 15,3 triliunan pada kuartal 3 2024 dan juga secara kuartalan naik guys ya dari 13,8 triliun menjadi 15,3 triliunan. Lalu secara valuasi ya PE ratio BBRI di angka 11,8 kali dan PBV-nya 2,21 kali. Jadi kita melihat bahwa kinerja BBRI ini masih sangat oke ya. Dengan profitabilitas net profit margin 27,33%, tentunya ini cukup tinggi dan tadi kita lihat guys ya bahwa kredit saham BBRI juga mengalami pertumbuhan. Saham BBRI termasuk saham yang rutin bagi dividen 2 kali dalam 1 tahun. Yang pertama adalah biasanya bagi dividen di awal tahun guys ya, dan untuk dividen finalnya di pertengahan tahun 2025 nanti. Dengan dividen yield 6,7%, kita melihat ya guys ya, ada potensi BBRI bagi dividen lebih besar lagi. Apalagi ada wacana bahwa BBRI ingin membagikan dividen setiap kuartalnya. Jadi setahun bisa 4 kali. Dan saya mendukung guys ya keputusan itu dan semoga itu pun diizinkan ya oleh beberapa pihak seperti OJK dan lain-lain. Nah, selanjutnya return on asset BBRI 3,12% dan return on equity-nya 18,92%. Nanti kita akan lihat guys ya bagaimana prospek ya saham BBRI dan money flow yang terjadi pada hari ini, terutama untuk BBRI, BBNI Bank Mandiri dan juga BBCA. Jadi secara teknikal kita melihat ya bahwa hari ini sebenarnya dari candle-nya itu ada rejection guys. Rejection di area low di 4.630-an ya. Jadi baru menyentuh 4.600 BBRI ternyata sudah mulai naik kembali. Sehingga hari ini ada kenaikan tipis 0,21% dan closing di Rp4.710 per saham. Tapi kita masih melihat hari ini ternyata BBRI masih ada distribusi yang cukup besar ya, alias big distribution dan juga net sell dari investor asing. Hari ini distribusinya dari YU ya dan juga CC 142,7 miliar dan dari CC 116,8 miliaran. Sedangkan beberapa investor retail ya seperti XL dan juga YP hari ini malah melakukan akumulasi kembali di saham BBRI. Jadi untuk BBRI kita melihat ya bahwa hari ini masih ada net sell atau buangan dari investor asing sebesar 212 miliar rupiah. Tapi yang cukup menarik dari BBRI untuk harga saat ini sudah menyentuh area oversold-nya alias jenuh jual. Jadi ada peluang ya untuk BBRI bisa rebound lagi setelah dia berada di zona oversold ini. Nah, lalu kita melihat ya guys, ada beberapa pemberitaan yang cukup menarik. Yang pertama adalah 3 broker asing ubah pandangan untuk BBRI usai cetak laba 45 triliun rupiah. Lalu kita lihat juga bahwa adanya antisipasi ya jelang Pilpres di Amerika Serikat di mana asing memburu obligasi di Indonesia yang dianggapnya sebagai safe haven. Nah, jadi kita berharap dengan diburunya obligasi Indonesia ya oleh investor asing, IHSG juga bisa kebanjiran inflow kembali. Selanjutnya yang ingin saya review ya pada video ini adalah saham BBNI, di mana BBNI hari ini terkoreksi 1,42% di Rp5.225 per sahamnya. Jadi untuk BBNI juga sudah rilis ya kuartal 3-nya, dan di mana kuartal 3 secara year on year dan juga secara kuartalan itu mengalami kenaikan. Jadi sebenarnya masih cukup positif ya untuk kinerja saham BBNI.
Jadi meskipun hari ini BBNI ada koreksi ya 1,42%, kita melihat ya ini sudah mulai mendekati support MA 150-nya di 5.180-an. Sedangkan untuk BBNI hari ini sebenarnya masih ada distribusi yang cukup besar ya, terutama dari RX, BK dan juga ZP. Sedangkan investor asing juga hari ini terekam mencatatkan net sell sebesar 104 miliar rupiah. So untuk saham BBNI kita akan coba lihat besok ya apakah BBNI akan bisa rebound, karena untuk saham BBRI kita lihat tadi ya guys ya, meskipun masih ada net sell, tapi investor asing ternyata ada kemungkinan besok mencatatkan inflow yang besar. Jadi untuk saham BBNI kemungkinan besar ya masih akan mampu bertahan di atas support MA 150-nya, tapi let's see apakah besok BBNI akan lanjut turun atau akan mantul kembali. Karena kalau misalkan kita bandingkan upside dari BBNI dan juga BBRI ini menjadi yang tertinggi ya dibandingkan dengan upside dari Bank Mandiri dan juga BBCA. Namun Bank Mandiri ya, sampai sore tadi saya belum melihat adanya rilis laporan keuangan. So, untuk teman-teman yang sudah tahu ya, atau mungkin teman-teman sudah tahu informasinya terkait dengan rilis kinerja Bank Mandiri, nanti kita pun akan update guys ya untuk teman-teman. Sedangkan hari ini Bank Mandiri ada koreksi 1,10% di Rp6.750 per saham, dan nanti kita masih akan melihat ya, apakah kinerja Bank Mandiri juga akan bagus atau malah ada penurunan. Nah, jadi untuk Bank Mandiri hari ini ternyata ada rejection ya di area low-nya di 6.575 dan kembali naik ya guys ya di atas support MA 150 yaitu di level Rp6.750 per sahamnya. Untuk Bank Mandiri juga sudah berada di zona oversold, jadi ini akan cukup menarik. Untuk Bank Mandiri hari ini ada distribusi besar terutama dari AK, KZ dan juga BK. Nah, mungkin sebagian investor ada yang memilih untuk wait and see ya ketika saham-saham big banks ini masih ada distribusi yang besar. Tapi kita tetap mencari peluang guys ya. Apakah saham-saham big banks ini besok ada peluang untuk bisa bangkit? Kalau menurut saya sih ya sekitar 40% lah ya probabilitas untuk saham-saham big banks besok bisa rebound lagi. Sedangkan untuk saham BBCA, kita lihat hari ini ada koreksi 1,43% di Rp10.350 per saham. Jadi untuk BBCA, kemarin sempat kita bahas ya bahwa BBCA ini menjadi perbankan yang memberikan kredit paling besar terhadap PT Sritex ya, yang dinyatakan pailit ya oleh debiturnya. Jadi yang membuat PT Sritex itu dinyatakan pailit ya dikarenakan ada salah satu debitur yang memberikan kredit ya terhadap PT Sritex dan juga melaporkan terhadap pengadilan. Jadi pengadilanlah yang menyatakan bahwa PT Sritex ini pailit. Namun kemarin pun ya kita sempat bahas bahwa pemerintahan Bapak Prabowo Subianto ini sangat bersikeras ya guys ya untuk mempertahankan PT Sritex sehingga tidak terjadi PHK massal seperti itu. Jadi untuk BBCA hari ini ya, setelah kemarin kita bahas terkait dengan PT Sritex dan kaitannya dengan BBCA, ternyata hari ini ada open gap down guys ya, sehingga BBCA sempat turun ke area low di Rp10.275, namun closing di Rp10.350 per sahamnya. Dan kita lihat hari ini BBCA ada distribusi yang cukup besar ya, terutama dari AK, RX dan juga BK, dan hari ini net sell-nya untuk BBC ini cukup besar yaitu 572 miliaran guys. So kalau misalkan kita lihat net sell hari ini di saham-saham big bank seperti BBRI, BBNI, Bank Mandiri dan juga BBCA memang masih cenderung net sell di atas 100 miliar guys ya. Untuk BBRI hari ini net sell 212 miliar, BBNI net sell 104 miliar, Bank Mandiri net sell 293 miliar dan BBCA juga net sell 572 miliar dengan gap down. Jadi kalau misalnya kita lihat memang hari ini masih cenderung dibuang asing ya, tapi dari beberapa kolom pemberitaan tadi guys ya, di mana ada revisi terhadap PBRI, lalu terkait dengan Pilpres di Amerika Serikat ya ada potensi IHSG juga akan kebanjiran inflow lagi. Nah, kita berharap bahwa besok saham-saham big banks bisa mulai rebound karena kita juga sudah mulai mencicil beli saham-saham big banks ini guys ya. So, untuk saham-saham yang paling banyak diakumulasi asing pada hari ini adalah BRMS, lalu XCL, AMRT, PTBA, GJTL, dan juga Medco. Sedangkan saham-saham yang paling banyak dijual asing pada hari ini adalah BBCA, Bank Mandiri, BBRI, BBNI, dan juga SMGR dan juga ISAT ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin mengakses fitur-fitur yang ada di Stockbit Sekuritas, linknya sudah saya taruh di kolom deskripsi. Dan memang ini sangat membantu ya fitur-fitur yang ada di Stockbit ini, dan saya menilai bahwa Stockbit adalah aplikasi saham terbaik untuk investasi maupun untuk trading seperti itu. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis saja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton ya. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.